Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahmani Fitri, NIM 1830 10 10 40. Akan mempraktekkan mata kuliah microteaching dengan penggunaan media. Baik, di sini saya akan membahas tentang perilaku menghargai waktu dan menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat membaca, menerjemahkan, menulis, dan menyebut isi kandungan Quran Surat Al-Asri dan Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan perilaku yang mencerminkan gemar membaca, kerjasama, toleransi, komunikasi, tanggung jawab, dan religius secara konsisten. Baik, di sini saya akan sudah menjelaskan tentang surat Al-Asri kemarin, dan pada poin kedua saya akan membahas tentang surat Al-Alaq tentang menuntut ilmu. Di sini bisa dilihat surat Al-Alaq di papan tulis dan terjemahannya. Terjemahannya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dari pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, tentang asbabul nuzul. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba pada satu hari dikejutkan dengan kedatangan malaikat membawa wahyu ilahi. Malaikat berkata kepadanya, bacalah. Beliau menjawab, saya bisa tidak membaca. Perawi mengatakan untuk kedua kalinya. Malaikat memegang Nabi dan merkah menekankan hingga Nabi kepayahan hingga diulangi ketiga kalinya. Bacalah. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Setelah itu barulah Nabi mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan asal kejadian manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Dan munasabah surat ini dengan sesudahnya, yaitu jika pada surat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran, sedang pada surat sesudahnya Allah menerangkan tentang permukaan turunnya Al-Quran. Pada poin ketiga adalah penjelasan ayat. Menjelaskan ayat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu pada ayat pertama yang artinya adalah bacalah. Kemudian dilanjutkan dengan kata dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menjelaskan bahwa di saat kita belajar menuntut ilmu haruslah dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat keempat, kata kolam yang diartikan dengan pena, akan tetapi kolam juga bisa berarti sesuatu yang dapat digunakan untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Kata kolam tidak diletakkan dalam pengertian sempit, sehingga setiap zaman kata kolam dapat memiliki arti yang lebih banyak. Jadi, kandungan pada surat Al-Alaq yang dapat dipetik adalah selain kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kita juga diwajibkan untuk mentransfer ilmu. Kemudian, selain hal tersebut, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 juga menerangkan bahwa pada diri manusia terdapat potensi untuk berpikir dengan akal dan berzikir dengan batin. Pada saat menuntut ilmu, akal digunakan untuk mengalih pengetahuan dan batin digunakan untuk berzikir kepada Sang Pencipta, sehingga terjadilah perjalanan pribadi yang cerdas dan beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.